Bisa nggak sih thermal paste digantikan dengan thermal pad? Sebelum upgrade Windows 11, pastiin Windows 10 kamu udah original. Kalau belum, mampir ke cdkisales.com. Klik link yang ada di deskripsi, terus ikuti aja petunjuk pembeliannya. Kamu bisa dapat tambahan diskon 35% dengan masukin kode TNT. Setelah dapat key-nya, masuk ke Windows 10, activate dan selesai. Windows 10 Pro Original udah aktif. CDK Sales juga menyediakan berbagai macam lisensi resmi game PC dan konsol, juga berbagai macam software termasuk Office. Jadi nggak usah lama-lama, langsung klik aja link lengkap yang ada di bawah. Halo semua, jadi mana? Thermal pad dan thermal paste. Jawabannya udah jelas. Thermal pad sebagus apapun nggak akan pernah bisa menggantikan thermal paste. Udah banyak orang yang melakukan pengujian, kamu bisa lihat sendiri aja. Dan intinya adalah tadi, sebagus apapun thermal pad tidak akan pernah bisa menggantikan thermal paste. Nah, itulah kenapa alasannya kalau kamu beli GPU dan kamu buka tuh heatsinknya, itu yang nempel di chipset GPU-nya itu adalah thermal paste, bukan thermal pad. Dan kalau kamu beli cooler CPU, itu juga sama. Yang biasanya nempel bawaannya itu adalah thermal paste. Dan kalau misalkan nggak ada yang nempel di heat pipe-nya, biasanya di dalam kardusnya juga udah ada bawaan thermal paste juga, walaupun mungkin kualitasnya nggak terlalu bagus. Tapi kalau kita lihat lagi di motherboard dan juga di GPU, itu masih ada beberapa part yang dikasih thermal pad. Misalkan kalau di motherboard itu di bagian MOSFET, VRM, itu masih pakai thermal pad. Terus kalau di GPU, itu di bagian memorinya dan juga di bagian VRM-nya masih pakai thermal pad. Nah, pertanyaannya adalah, kalau memang thermal pad ini tidak bisa menggantikan thermal paste, kenapa kok masih ada part yang dikasihnya thermal pad? Kenapa nggak semuanya dikasih thermal paste aja? Kita bahas dulu soal penghantaran panas. Jadi, untuk mikroprosesor, entah CPU, GPU, ataupun memory chip, dia akan menghasilkan panas yang tinggi. Dan panas tinggi tadi harus dibuang. Dan ini nggak cukup hanya dengan dikasih kipas angin, itu nggak bisa. Karena panas yang dihasilkan tinggi banget. Akhirnya, yang perlu dilakukan adalah menghantarkan panas dari permukaan mikroprosesor tadi ke heatsink. Setelah nyampe ke heatsink, baru ditiup pakai kipas untuk melepas panasnya ke atmosfer. Nah, untuk menghantarkan panas tadi, maka dibutuhkan direct contact antara permukaan si mikroprosesor dengan heatsinknya. Yang biasanya ini heat pipe sih ya. Jadi yang menghantarkan panasnya adalah heat pipe, kemudian dihantarkan ke heatsink, baru ditiup heatsinknya untuk melepas panasnya. Makanya semakin banyak heat pipe-nya, semakin besar ukuran heatsinknya, akan semakin mahal harga coolernya. Karena kemampuan dia untuk membuang panas akan semakin bagus. Secara teori, semakin besar permukaan kontak, maka akan semakin banyak panas yang bisa dihantarkan gitu ya. Tapi yang jadi masalah adalah ukuran prosesor itu udah fix, nggak bisa digedein lagi. Ukurannya udah emang segitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan space yang udah ada untuk bisa menghantarkan panas dengan lebih efektif. Mekanisme penghantaran panas yang paling ideal adalah logam ketemu dengan logam. Nempel sempurna, maka panas akan dengan efektif berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Kalau nempelnya ini nggak sempurna, ada gap sedikit aja, gap yang terisi udara, maka penghantaran panas akan menjadi terganggu. Karena udara adalah penghantar panas yang jauh lebih buruk dibandingkan logam. Tapi kan kalau kita lihat permukaan CPU dan juga permukaan coolernya sama-sama rata. Mana ada rongga udara di situ? Emang yakin mulus? Yang pertama, rongga yang bisa kita lihat dari coolernya sendiri. Nggak semua cooler punya permukaan mulus di mata kita. Ada juga yang heat pipe-nya terekspos kayak gini. Dan di sini udah kelihatan mata ada rongga udara di situ. Ditambah lagi, barang-barang yang mulus kayak gini itu ternyata dalam skala mikroskopis nggak mulus bre, bukan rata, tapi ada rongga kecil-kecil yang baru terlihat saat dikasih mikroskop. Dan ini kita sebut dengan surface irregularities. Di situ kita lihat, walaupun kedua barang ini nempel, ternyata ada banyak banget rongga udara di situ. Jadi sampai sini saya yakin kamu udah punya pandangan bagaimana perbedaan sistem kerja thermal paste dengan thermal pad. Thermal pad mau sebagus apapun conductivity-nya, dia bentuknya adalah benda padat.
udah fix, nggak fleksibel. Artinya begitu ini kita tutup di atas permukaan CPU dan juga di atas permukaan cooler misalkan, maka dia hanya sekedar nempel. Rongga-rongga mikroskopis yang nantinya bakal diisi udara nggak akan bisa terisi, nggak akan bisa tertutup oleh thermal pad ini. Hasilnya, di saat panasnya muncul, maka panas tadi tidak akan terhantarkan dari permukaan CPU ke cooler, tapi justru akan terjebak di dalam rongga udara. Hasilnya, temperatur dari mikroprosesor bukannya semakin menurun, malah justru akan semakin panas. Berbeda dengan thermal paste. Dia namanya paste, jadi bentuknya adalah seperti gel. Saat dia diaplikasikan di atas permukaan mikroprosesor, di atas CPU atau di atas cooler, maka dia akan mengisi rongga-rongga udara tadi. Hasilnya, panas yang tadinya terjebak di dalam rongga udara akan bisa dihantarkan. Selain thermal paste dan thermal pad ini, sebenarnya masih ada satu lagi yang namanya adalah liquid metal. Jadi dia bentuknya seperti metal yang dicairkan, seperti logam yang dicairkan, karena memang dia adalah logam yang dicairkan. Dia punya thermal conductivity yang jauh lebih bagus dibandingkan thermal paste, karena memang bahan dasarnya logam. Dan kita tahu bahwa logam ketemu logam itu memang penghantaran panasnya bagus banget. Liquid metal ini punya bahan dasar gallium, dimana kalau dia dicampur dengan material tertentu, maka dia bisa punya titik lebur yang rendah banget dan titik didih yang tinggi banget. Contohnya kalau dicampur dengan indium, dia jadi punya titik lebur sekitar minus 19 derajat Celcius dan titik didihnya ada di 1300 derajat Celcius. Makanya dalam kondisi temperatur ruangan, bahkan saat dipakai untuk mendinginkan CPU atau GPU, dia masih tetap dalam kondisi cair. Tidak ada resiko menguap. Tapi yang namanya metal, dia punya electrical conductivity alias menghantarkan listrik. Beda dengan thermal paste, beda dengan thermal pad yang tidak menghantarkan listrik. Artinya ada resiko korslet kalau sampai kamu pakai liquid metal, kemudian dia netes ke atas motherboard yang punya banyak komponen kecil. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan awal. Kalau memang thermal paste lebih bagus daripada thermal pad dalam urusan menghantarkan panas, kenapa kok nggak semuanya diganti aja pakai thermal paste? Kenapa masih harus ada thermal pad? Jawabannya adalah karena tidak semua heatsink itu didesain menempel langsung ke sumber panasnya. Contoh di GPU, kalau kamu buka heatsinknya, maka kamu bisa lihat bahwa chip GPU-nya itu nempel langsung ke heatsink. Tapi untuk VRM dan juga memori chip, ternyata ada jarak antara permukaan chipnya dengan heatsinknya. Otomatis kamu kasih thermal paste nggak akan berguna karena dia tidak bersentuhan dengan heatsinknya. Akhirnya mau nggak mau, ya udah pakai aja thermal pad untuk mengisi gap tadi. Walaupun secara conductivity tidak sebagus thermal paste, tapi nggak ada pilihan lain karena memang harus pakai yang ini. Jarak antara permukaan chip dengan heatsink itu nggak terlalu banyak, paling sekitar 1, 2, atau 3 mm doang. Tapi dengan jarak yang segitu, dikasih thermal paste nggak akan berguna. Makanya kalau kamu cari thermal pad, kamu harus cari yang sesuai dengan spesifikasi awalnya. Jadi kalau misalkan awalnya dia pakai thermal pad yang 2 mili, maka kamu perlu cari penggantinya yang 2 mili juga. Karena kalau sampai beli yang terlalu tipis, nggak bersentuhan dengan heatsink, percuma juga. Nah, di sini yang saya pegang ini adalah thermal pad dari Deepcool EK720. Dia punya ketebalan 1 mili. Dan ini dia punya dimensi yang berbeda-beda. Dari yang paling kecil, ini 120 x 20 mili. Yang ini 100 x 50, sekitar 120 ribuan. Dan yang paling gede ini 120 x 120, harganya sekitar hampir 300.000 lah ya. Dan kalau kamu beli ini, sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Berapa luasan dari permukaan chip yang kamu butuhkan untuk dipasangin thermal pad ini. Jadi cari yang ukurannya memang sesuai dengan kebutuhan kamu. Nah, salah satu kelebihan dari thermal pad adalah dia bisa dipakai berulang-ulang. Beda dengan thermal paste. Di sini MX4 ini tertulis 8 tahun durability. Tapi pada prakteknya, setiap kali kamu bongkar heatsink, setiap kali kamu bongkar CPU dan mau ganti cooler, mau nggak mau emang harus dibersihin dan harus ganti yang baru. Sedangkan pakai thermal pad nggak seperti itu. Begitu kamu bongkar, kalau emang kondisinya masih bagus, bisa kamu pakai lagi. Jadi sekali lagi, walaupun mereka berdua punya kemampuan penghantaran panas yang sangat berbeda, tapi memang fungsinya juga berbeda.
Nah, kecuali nih kalau misalkan kamu pas lagi bongkar motherboard, lagi bersih-bersih, kemudian kamu lepas heatsink VRM-nya, ternyata kok permukaan MOSFET dan heatsinknya itu kayak nempel sempurna. Kamu bisa coba aplikasikan thermal paste dulu. Kalau memang kamu yakin bahwa permukaan heatsinknya bersentuhan dengan permukaan chipsetnya, maka bisa jadi thermal conductivity-nya bakal lebih bagus kalau diganti dengan thermal paste. Tapi hal ini tidak selalu bisa kamu lakukan karena biasanya dikasih thermal pad karena emang tidak bersentuhan langsung antara permukaan chip dengan heatsinknya. Nah, berikutnya kita akan bahas apakah kita perlu mengganti thermal paste ataupun thermal pad dari GPU yang kamu punya. Secara kalau CPU dia emang dari awal datang nggak ada thermal paste atau thermal pad. Jadi kalau pas kita lagi install, mau nggak mau emang kita pasang sendiri. Tapi GPU datang dengan pre-install. Dan jarang banget ada orang yang berani untuk membongkar GPU dan mengganti thermal paste atau thermal padnya. Akan kita praktekin di video selanjutnya.